Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang lalu sampai perkataan beliau ini, fayumbani, maka dibangun, ala takfiril kufar, di atas pengkafirannya orang-orang kafir, ahkamun katsiratun, beberapa hukum yang banyak, nadhkuru minha ma tayassara, kami sebutkan sebagiannya yang Allah mudahkan. Awalan, yang pertama, kata Syekh Shalih Fauzan ini, annahu yajibu bughdul kuffar, bahwa wajib bagi muslimin, bagi mukminin, membenci orang-orang kafir. Wa mu'adatuhum, dan wajib untuk memusuhi orang-orang kafir. Wa adamu muwalatihim, dan tidak boleh loyal kepada mereka. Hatta walau kanu min akrabin nas, walaupun orang kafirnya itu orang terdekat dari orang muslim, ilal muslim, kepada seorang muslim. Jadi hukumnya wajib, kata beliau, membenci orang-orang kafir dan memusuhinya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattahidu aduwi wa aduwakum, jangan kau menjadikan musuhku dan musuh kalian auliya'a, teman atau orang yang dicintai. Di sini Allah katakan orang-orang kafir itu aduwi, musuh Allah, dan mereka memusuhi Allah, dan mereka memang musuh Allah. Wa aduwakum, dan orang kafir itu musuh bagi orang-orang mukminin muslimin. Maka Allah larang untuk mencintai mereka. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu curahkan pada mereka kecintaan. Wa qad kafaru bima ja'akum, mereka telah kafir, telah kufur, ingkar, durhaka dengan apa yang datang kepadamu, minal haq, berupa kebenaran. Yuhrijuna rasul, mereka telah mengusir rasul. Di sini karena ada alnya, ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mufrad, tunggal. Dan kenyataannya memang seperti itu sejarahnya. Mereka orang-orang musyrik itu mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, dan mengusir kalian, orang-orang muslimin. Antu'minu billahi rabbikum, karena kalian beriman kepada Allah dan Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha amardati tusirruna ilaihim bil mawaddah. Ketika kalian keluar untuk berjihad di jalanku dan keluar untuk mencari keridhaanku, tusirruna ilaihim, kalian sembunyi-sembunyi memberi kabar pada orang-orang kafir. Nah, bil mawaddah, karena kalian mencintai mereka, menyayangi mereka. Nah, hampir juga pada Fathu Makkah itu juga ada seorang yang berbuat seperti itu, mau mengabari orang-orang kafir tentang rencana perang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana a'lamu bima ahfaitum, kata Allah, saya lebih tahu
dengan apa yang kalian sembunyikan. Wa ma'a'lantum, dan apa yang kalian tampakkan. Wa may yaf'alhu minkum, barang siapa yang melakukan itu, mencintai orang-orang kafir, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh kalian telah sesat dari jalan yang lurus. Ini surat Al-Mumtahanah ini. Sampai kepada ayat qad kanat lakum, ini ayat 4-nya ini. Sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik, fi Ibrahim, pada Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan yang bersama beliau. Idh qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim berkata pada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Nah, dari orang-orang kafir, dari orangnya. Wa mimma ta'budun, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Min dunillah, dari selain Allah. Kafarna bikum, kami telah kufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakum, dan jelas mulai sekarang antara kami dan kalian al-adawah. Ini pernyataan permusuhan. Dan telah tampak, bada itu artinya tampak. Dan telah tampak antara kami dan kalian itu permusuhan. Wal baghdha, dan kebencian. Abadan, dan itu berlaku selamanya. Hatta tu'minu billah wahdahu, sampai kalian mau beriman kepada Allah saja, sampai kalian mengesahkan Allah. Jadi ayatnya sangat jelas sekali tentang hukum larangan mencintai orang-orang kafir. Di surat Mujadilah ayat 22 Allah mengatakan, la tajidu qauman, tidaklah kamu dapati suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Nah, kata Allah, kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka ini bapak mereka. Nah, yang memusuhi Allah itu bapaknya, merupakan bapaknya. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara mereka. Au asyiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang beriman yang demikian itu adalah orang yang dikokohkan di hatinya keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah kokohkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Mujadilah. Wa qala ta'ala faman yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur kepada taghut. Taghut maksudnya sembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti orang itu telah berpegang kepada tali yang kokoh. Nah, lam fisama laha, yang tidak terpisah. Dalla ala annahu la yajtami'ul iman billahi wal imani bitaghut. Di surah Al-Baqarah ini menerangkan bahwa tidak boleh terkumpul pada seseorang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada taghut. Fa innahu la budda minal kufri bitaghut. Orang mukmin, orang muslim wajib kufur kepada taghut. Nah, bitaghuti awalan, summal iman billah, kemudian beriman kepada Allah. Artinya diingkari taghut, kemudian iman kepada Allah.
Bagaimana makna la ilaha illallah? La ilaha itu artinya peniadaan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian ditetapkan iman itu hanya kepada Allah. Fayajibul kufru, maka wajib seseorang orang muslim itu kufur bitaghut, kepada taghut, wa muadatul kufar, dan wajib memusuhi orang-orang kafir. Wa bughdhuhum, dan wajib bagi seorang muslim dan orang mukmin itu membenci orang-orang kafir. Walau kanu min aqrabin nas ilal muslim, walaupun orang kafirnya itu orang terdekat kepada orang muslim. Walau kanal kafiru ummuhu, walaupun orang yang kafir itu merupakan ibunya, harus dibenci ibunya. Au abahu, atau bapaknya. Au akhahu, atau saudaranya. Au kana min qabilatihi, atau dari kabilahnya, atau dari sukunya. Wa ashiratihi, atau dari keluarganya. Fa innahu yubghiduhu, maka wajib untuk dibenci mereka ini. Wa yatabarra'u minhu, dan wajib untuk berlepas diri, jangan berhubungan. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, maka lin nabiyyi, tidaklah bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu, ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu kerabatnya. Mimba dima tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, orang-orang kafir dan orang musyrik itu apa? Ashabul jahim. Surat At-Taubah ayat 113-14. Wa makana istighfaru Ibrahima, dan tidaklah istighfarnya Ibrahim li abi, kepada bapaknya, illa an mau'idatin, kecuali itu janji, wa'adaha, yang dijanjikan oleh bapaknya, iyahu, kepada bapaknya, sebelum mengerti adanya larangan, atau sebelum diberitahu oleh Allah tentang haramnya hukum ini. Sempat Nabi Ibrahim berjanji pada bapaknya. Falamma tabayyana lahu, maka setelah jelas bagi Nabi Ibrahim, annahu aduwwun lillah, bahwa bapaknya itu musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim berlepas diri, barok, menjauh. Inna Ibrahima la'awwahun halim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu walaupun sikapnya seperti ini, kata Allah, la'awwahun halim. Awwah itu orangnya lembut hati, hatinya lembut. Halim juga, halim itu tidak mudah membalas, tidak mudah marah, walaupun dia mampu. Padahal sikapnya seperti ini ya yang Allah katakan. Nah, tadi juga di atas surat Mumtahanah ayat 4, contoh yang baik pada Nabi Ibrahim. Wa makana Allahu liyudilla qauman, tidaklah Allah menyesatkan suatu kaum, ba'da id hadahum, setelah Allah memberi hidayah mereka, hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Nah, lama anzalallahu hadhil ayah, setelah turun ayat ini, At-Taubah ayat 114, ta'assafa unasun minal muslimin, manusia dari muslimin menyesali, alladzina kanu yastaghfiruna li abaihim, yang pernah memintakan ampun kepada Allah bapak-bapak mereka, minal musyrikin, dari kalangan musyrikin, alladzina matu, yang telah mati di atas kesyirikan, mereka muslimin memintakan ampun. Tapi setelah turunnya surat At-Taubah ayat 114 ini, mereka menyesal.
Wa khafu min hadhil ayah, dan mereka takut kepada ayat ini. Ayat 114 ini. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayatnya, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Nah, tidaklah Allah menyesatkan suatu kaum setelah Allah beri hidayah. Artinya memang dulunya tidak tahu. Nah, sampai jelas bagi mereka apa yang mereka lakukan. Famakana qabla an tanazzalal ayah, maka apa yang dilakukan sebelum turunnya ayat ini, wa qabla an ya'lamal muslim, dan sebelum muslimin itu mengerti tahrimu dzalika, tentang haramnya memintakan ampun, fa innahu la yu'akhidhu alaih, yang demikian itu tidak disiksa karena memang tidak tahu. Tapi setelah tahu, nah, bagi kita-kita ini itu maka tidak boleh lagi seorang muslim, seorang mukmin itu mencintai orang kafir, Yahudi, Nasrani atau selainnya, musyrikin. Walaupun mengaku muslimin, itu tidak boleh dicintai. Misalnya orang-orang yang minta-minta di kuburan. Nah, berdoa kepada penghuni kubur, itu musyrik. Kalau dilakukan bisa kufur. Nah, ini yang pertama. Yang tsaniyan, yang kedua, hukum yang kedua, mimma yataraddabu ala takfiril musyrik. Apa konsekuensi dari pengkafiran orang musyrik? Annahu idza matal musyrik awil kafir, bahwa apabila orang musyrik itu mati atau orang kafir mati, keluarga misalnya meninggal, bapaknya atau ibunya kafir meninggal atau musyrik. Nah, fa innal muslima, maka bagi seorang muslim, la yatawalla janazatahu, tidak boleh mengikuti jenazahnya. Ini pelajaran bagi ketua rukem ini, ya. Khususnya dan kita semua muslimin, tidak boleh misalnya tetangganya musyrik atau kafir mati, tidak boleh mengikuti jenazahnya. Illa idza lam yujad man yadfanuhu, kecuali kalau memang tidak ada orang yang mau mengubur. Nah, kalau tidak dikubur itu bahaya, bau busuk nanti. Minal kufar, tidak ada orang-orang kafir yang mau menguburnya. Tetangganya misalnya sendirian, tidak ada keluarganya, tidak tahu di mana, tahu dia orang kafir, mati, ya dikubur. Fa innahu yuwari, maka dia kalau nggak ada orang yang ngubur, fa innahu yuwari biturab, maka hendaknya dia ditutup dengan debu. Maksudnya tidak diperlakukan seperti merawat jenazah yang kita tahu, dimandikan, dikafani, disolati. Nah, itu maksudnya yuari, dibuatkan lubang gitu saja, kemudian dilempar di situ, tutup. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak boleh dikubur di pekuburan muslimin. Nah, karena juga doanya sendiri, hukumnya sendiri. Fal muslimuna la yatawallawna janazatal kuffar, maka orang muslim tidak boleh mengikuti jenazahnya orang kafir. Fala yaghsilunaha, tidak boleh memandikan.
Wala yakfanunaha, tidak boleh mengkafani. Wala yahmilunaha, tidak boleh membawa, gendong misalnya apa? Manggul. Wala yasi'unaha, tidak boleh apa? Menyebarkan, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian sedih misalnya. Wala yahduruna dafnaha, tidak boleh menghadiri acara penguburan. Wala tudfanu fi maqabiril muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum, jangan sekali-kali kalian menyolati mereka mata abadan, selamanya. Wala takum ala qabrihi, jangan kamu berdiri di kuburannya, jangan menghadiri penguburan. Innahum kafaru, karena mereka itu kufur billahi wa rasulihi, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ada hak bagi mereka itu untuk dihormati. Wa matu wa hum fasikun, mereka mati dalam keadaan fasik. Fal muslim, maka muslim la yashi'u janazatal kuffar, tidak boleh mengumumkan misalnya jenazahnya orang kafir. Wala yajhizuha, dan tidak boleh merawatnya. Wala tudfanu fi maqabiril muslimin, tidak boleh mengubur di pekuburan muslimin. Wa amma iadatul maridi, adapun kalau mengunjungi orang kafir yang sakit minal kufar, idza kana min ajli da'watahu atau dakwatihi, kalau dalam rangka untuk mendakwai mengajak ilallah, kepada Allah, fa innal muslima ya'udul marida al kafira, maka boleh seorang muslim itu mengunjungi orang kafir yang sakit. Wa yad'uhu ilallah, dan diajak kepada Allah. Faqad adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menjenguk Yahudian, orang Yahudi. Wada'ahu ilal Islam, dan Nabi mengajak pada Islam. Fa aslama, kemudian anak, ini seorang anak ya, anak Yahudi itu masuk Islam. Wa mata alal Islam, dan mati di atas Islam. Wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan dia bersaksi atau mengucapkan syahadat tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ammahu, demikian juga Nabi pernah menjenguk pamannya Aba Talibin, yaitu Abu Talib, fi maradil mauti, wa qala lahu, pada sakit parahnya menjelang kematiannya, dan Nabi mengatakan pada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Nah, tapi enggan ya, pamannya itu enggan, karena di sebelahnya ada teman-temannya, tokoh-tokoh kufar, nah, Abu Jahal, dan itu efek negatif atau pengaruh jelek dari teman yang jelek, menyebabkan dia ini, Abu Talib ini kafir dan kekal di neraka. Kekal di neraka, kemudian selama-lamanya, walaupun dia mendapat syafaat dari Rasul, yaitu mendapat siksa yang paling ringan di neraka. Siksa paling ringan di neraka pakai sendal dari api, yang dengan sendal dari api itu mendidih otaknya. Itu selamanya seperti itu, karena pembelaannya
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kanat iyadatul maridi al-kafiri min ajli da'watihi ilal Islam fala ba'sa biha. Kata Syekh, kalau mengunjungi orang kafir dalam rangka mendakwai kepada Islam, maka tidak apa-apa. Kalau ada temannya atau saudaranya atau orang tuanya kafir sakit parah, dilihat dirinya dulu. Kalau dirinya tidak mampu, kira-kira mendakwai itu tidak bisa, nggak bisa ngomong misalnya, dan diyakini tidak akan mau, ya jangan ke sana. Tapi kalau meyakini dirinya bisa mengajak, ya tidak apa-apa kalau masih hidup. Wa amma idza mata ala kufrihi, adapun kalau dia mati di atas kekufurannya, fa innal muslima la yatawallahu, maka seorang muslim tidak boleh mengikutinya, tidak boleh merawatnya. Walau kana akrabun nas ilaihi, walaupun dia orang terdekat padanya. Walau kana abahu, walau dia bapaknya. Walamma mata Abu Thalibin alal kufri, setelah Abu Thalib itu mati di atas kekafiran, lam yatawallar Rasul sallallahu alaihi wasallam dafnahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mendatangi pamannya untuk menguburnya. Wala tajhizuhu, dan tidak merawatnya. Bal amara ibnahu, bahkan Rasul memerintahkan anaknya Abu Thalib, Aliyan, yaitu Ali, an yuwarihi fil ard, agar Ali mau mengubur di tanah. Kalau dikubur secara tadi itu secara Islam, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimasukkan kepalanya dihadapkan dirinya pada kiblat, kepalanya di utara, itu namanya yudfan atau dafana, seperti ini, dafanahu. Tapi kalau dilempar begitu saja, dilobangi, buat lobang, kemudian dimasukkan, bagaimana posisinya tidak tahu, nah itu namanya yuwari. Dilempar saja ke dalam tanah, buatkan lubang di sana. Wala yutruk ala dhahril ard, wala yutrak ala dhahril ardi, tidak boleh membiarkan orang kafir itu ditinggal begitu saja di atas bumi. Li'alla yata'adza bihin nas, supaya tidak mengganggu manusia. Nah, ini yang kedua, apa tadi? Tidak boleh mengikuti jenazahnya orang kafir. Salisan yang ketiga, al-muslim ya la yarisul kafira, orang muslim tidak boleh mewariskan orang kafir. Nah, misalnya dia orang muslim, kaya misalnya, ataupun punya peninggalan waris, tapi bapaknya kafir. Nah, wal kafiru la yarisul muslim, dan orang kafir juga tidak boleh mewariskan kepada orang muslim. Misalnya yang mati bapaknya, maka dia tidak mendapat harta waris dari bapaknya, walaupun bapaknya kaya. Nah, li'anna Allah qata'as silah bainahum, karena Allah telah memutus hubungan. Nah, Allah telah memutus hubungan antara orang kafir dengan muslim. Fala yatawarasul muslimuna wal kuffar, maka orang muslim tidak boleh saling mewarisi dengan orang kafir. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yarithul muslimul kafira, orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, walal kafirul muslima, dan orang kafir tidak mewariskan orang muslim. Wa hadza fi sahihin, wa hadza fi sahihi an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Wa inna ma yakunu mirasul kafir
liaqaribihim al-kuffar. Orang kafir itu mewarisi sesama kerabat kafirnya. Wala yarithuhu aqaribul muslim, tidak boleh mewariskan kepada kerabatnya orang terdekat dari muslimin. Fal kufru min mawani'il irsi, maka kekafiran termasuk penyebab terhalangnya waris inda ahlil ilmi. Demikian juga kalau buka kitab mawaris, kitab waris, di sana diterangkan tentang penghalang-penghalang irs, penghalang-penghalang harta waris. Rabi'an, yang keempat, la yajuzu an yuzawijal kafiru min muslimatin. Tidak boleh orang kafir menikahi muslimah. Nah, yang laki kafir, perempuannya muslimah, dinikahkan itu tidak boleh. Khosyatan ala diniha, karena sangat mengkhawatirkan agama muslimahnya. Minhu, khawatir dipengaruhi oleh suaminya. Li'alla takuna tahta sultanihi, supaya wanitanya itu tidak di bawah pengaturan suaminya yang kafir itu. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, wala tungkihul musyrikina, jangan kalian menikahkan orang musyrikin. Ini yang laki ya, musyrikin itu laki ya. Hatta yu'minu, sampai orang musyriknya itu mau beriman. Nah, misalnya yang lakinya Hindu, misalnya calonnya Hindu atau Kristen atau Buddha atau Yahudi, itu tidak boleh. Allah mengatakan, wala abdun mu'minun, hamba sahaya yang mukmin, budak yang mukmin, itu lebih baik min musyrikin, daripada orang musyrik, walau a'jabakum, walaupun orang musyriknya itu mengagumkan kalian. Surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi tidak boleh apa? Menikahkan, kalau punya anak perempuan dilamar oleh orang kafir, ini tidak boleh. Nah, qala Allah Ta'ala, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Kalau kalian mengerti mereka itu mukminah, nah, kalau kalian mengerti mereka telah beriman, telah menjadi beriman wanitanya, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan kalian kembalikan kepada kufar, yaitu dinikahkan dengan laki-laki yang kafir. Lahunna hillul lahum, orang mukminah itu tidak halal bagi orang kafir. Walahum yuhilluna lahun, dan orang kafir itu tidak boleh, tidak dihalalkan bagi mukminah ya. Surat Mumtahanah ayat 10. Fala yajuzu an yatazawwaja al-muslimah min kafirin mutlaqon. Kata beliau, tidak boleh menikahkan muslimah dengan orang kafir secara mutlak. Tidak ada kecuali, tidak ada batasan. Nah, mutlak tidak boleh. La Yahudiya wala Nasrani, tidak boleh menikah dengan Yahudi, Nasrani, wala Wasani, menikah dengan calonnya Hindu atau Buddha atau selainnya. Wa amma tazawwajul muslim minal kafirah, adapun kalau yang lakinya itu muslim sementara perempuannya itu kafir, di sini disebut kafirah. Fa in kana wasaniyah, kalau dia wasani, fa innahu la yajuzu, kalau wasani tidak boleh. An yatazawwaja biha, tidak boleh menikah seorang muslim laki-laki dengan wanita yang wasaniyah. Wasaniyah ini selain Yahudi dan Nasrani.
Wala tunkihul musyrikati, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menikahkan atau jangan kalian menikahi, wahai muslimin, jangan kalian menikahi musyrikat. Musyrikat, ya musyrikah. Hatta yu'min, sampai mereka mau beriman. Wala amatun mu'minatun, budak wanita yang beriman, khairun min musyrikatin, lebih baik dari musyrikah. Walau a'jabatkum, walaupun dia ini mengagumkan kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, ya ini yang tadi ya. Jangan kalian menikahkan musyrikin, suaminya musyrikin, sampai mereka mau beriman. Wal abdun mu'minun khairun min musyrikin, ini tadi ya, walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar, orang musyrikin itu menyeru, mengajak muslimin ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, sementara Allah mengajak ke jannah. Wal maghfirah, dan mengajak kepada maghfirah biidnihi. Wa amma idza kanat yahudiyatun, kalau wanitanya itu Yahudiyah, au nasraniyatun, atau Nasrani, fayajuzu li muslimin, maka boleh bagi muslim an yatazawwajaha, untuk menikahi. Sang laki muslim, wanitanya Nasrani atau Yahudi, itu boleh. Bisartin, dengan syarat antakuna afifah, syaratnya wanitanya harus afifah fi irdiha. Afifah dalam irdnya, kehormatannya terjaga. Maksudnya bukan pezina. Nah, wanitanya bukan pezina, tapi wanita yang menjaga kehormatan, yang disebut muhsanat, ya. Sebagaimana firman-Nya, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, makanannya ahli kitab itu halal bagi kamu. Misalnya mau ngimpor ayam dari negara ahli kitab, itu boleh. Tapi kalau dari negara wasaniyah, ya tidak boleh. Nah, padahal kita nggak tahu bagaimana proses penyembelihannya di negara apa, ahli kitab itu. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka, bagi ahli kitab. Wal muhsanatu minal mu'minati. Nah, orang-orang yang menjaga kehormatan dari mukminat, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita yang menjaga kehormatan dari ahli kitab, min qablikum. Nah, itu halal. Fal muhsanatu, maka muhsanat, wanita-wanita yang menjaga kehormatan, hunnal afifatu. Nah, minaz zina, yang menjaga diri dari zina. Fanasraniyatu alladhi tusafaha au tuttakhidhal ahdan la yajuzu li muslim. Maka Nasraniyah yang tidak menjaga kehormatan, tidak boleh bagi muslim an yatazawwajaha. Wa innama yajuzu an yatazawwajal yahudiyah wa nasraniyah al-afifah fi irdiha. Yang boleh itu menikahi Yahudi atau Nasrani yang afifah saja. Li'annal mar'ata, karena wanita, tahta saitiratil rajuli, karena wanita itu akan di bawah naungan, di bawah perlindungan laki-laki, di bawah kekuasaan laki-laki. Warubama taslamu wahia tahta sultanihi fayakunus sultan li muslim. Karena kadang wanita itu dituntut untuk pasrah kepada pemimpinnya, maka pemimpin itu harus muslim,
alal kafiro bagi kafiro. Bihilafil akas beda kalau dibalik. Nah, tidak boleh misalnya wanitanya itu muslimah, lakinya apa? Kafiroh. Karena nanti muslimahnya akan diatur, dipimpin oleh suaminya. Fala yakunu sultan lil kafir, maka pemimpin itu tidak boleh dari kafir. Ini dalam urusan keluarga tidak boleh, apalagi yang lebih luas. Seorang muslim memilih pemimpin walaupun skupnya RT ya. Milih RT tapi kafir, itu tidak boleh. Suami saja tidak boleh. Alal muslimah liqaulihi ta'ala walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai muslim atau menguasai mukminin. Fahadha huwa tafsilu, inilah perincian fit tazawuji, tentang pernikahan bainal muslimina wal kufar, tentang antara muslimin dan orang kafir. Jadi enggak boleh orang kafir menikahi muslimah. Demikian juga boleh orang kafir laki-laki menikahi ahli kitab, yaitu dari Yahudi dan Nasrani yang afifah. Nah, fa in kanatil mar'atu wasaniyah, kalau wanitanya itu wasani ini selain Yahudi Nasrani, au mulhidah, atau wanitanya itu mulhidah, ateis, au murtaddah, atau wanitanya itu murtad. Nah, fala yajuzu li muslimin, maka tidak boleh bagi seorang muslim an yatazawwajaha mutlaqan. Misalnya wanitanya gak sholat misalnya, boleh gak menikahi wanita gak sholat? Tidak boleh. Nah, makanya biasanya sama Pak Mudinya ditanya sholat apa enggak. Karena yang roje, hukum orang meninggalkan sholat itu kufar, murtad. Wa amma ingkanat kitabiyatun jaza, kalau wanitanya itu kitabiyah itu boleh. Bisarten antakuna muhsonah, dengan syarat dia muhsonah, yakni afifah aniz zina, menjaga kehormatan dari zina. Li'annaha tadkhulu tahta sallatotir rijal atau rajul al-muslim, karena dia di bawah penguasaan laki-laki muslim. Nah, sehingga masih bisa diharapkan, bisa diarahkan istrinya itu untuk mengikuti suaminya. Nah, satu lagi yang kelima. Nah, hukum yang kelima, wa minal ahkamil mutarattibah, hukum berikutnya ala takfiril kufar, tentang hukumnya pengkafiran orang kafir, wal bara'ah, dan berlepas diri darinya, dari orang kafir, wujubul hijrah. Nah, bagi orang muslim itu wajib hijrah alal muslim, wajib hijrah ke tempat muslim, min biladihim, dari negerinya. Fayajibu alal muslimi, maka wajib bagi seorang muslim, alladzi la yaqdiru ala idhari dinihi, yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya. Di tempatnya dia tidak mampu. Nah, tinggal di mana saja yang dia tidak mampu menampakkan agamanya, itu wajib apa? Hijrah. Sholat tidak boleh, adzan tidak boleh. Nah, pakai jilbab tidak boleh misalnya. Kalau laki-laki pelihara jenggot tidak boleh, dan seterusnya. Menampakkan agamanya tidak boleh.
Maka wajib hukumnya apa? Wajib baginya hijrah. Ila biladil muslimin, wajib baginya hijrah ke negeri muslimin. Kama hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabatu firaran bidinihim. Sebagaimana Nabi dan sahabat hijrah untuk menyelamatkan agamanya. Wala yabqal muslimu fi biladil kufar, tidak boleh seorang muslim itu tinggal di negeri kufar. Di negeri kufar tidak boleh tinggal di sana. Idza kana la yaqdiru ala idhari dinihi, apabila tidak mampu menampakkan agamanya. Kalau mampu enggak wajib. Karena syaratnya kalau tidak mampu. Wa huwa yaqdiru ala hijrah, dan dia mampu untuk hijrah. Jadi dua syaratnya, satu dia tidak bisa menampakkan agamanya di situ, yang kedua apa? Mampu hijrah, punya modal, punya bekal dan tahu jalannya. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan mereka ini menzalimi diri mereka. Kenapa? Haula'il ladzina tarakul hijrah, karena mereka telah meninggalkan hijrah, maksudnya tidak mau hijrah. Itu dikatakan oleh Allah menzalimi diri-diri mereka. Maka tidak hijrah padahal dia mampu dan tidak mau, tidak bisa melaksanakan agamanya di situ, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar tinggal di situ. Walaupun rumahnya sendiri. Nah, qalu fima kuntum, malaikat mengatakan, kenapa kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami ini orang lemah di muka bumi. Qalu, para malaikat itu mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kamu bisa hijrah di bumi Allah yang luas itu. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempatnya jahannam. Ini ancaman dari Allah sebagai dalil bahwa tidak mau hijrah itu dosa besar. Karena definisi dosa besar itu apabila di dalamnya ada ancamannya, seperti ini. Wasaat masira, masih berupa ancaman, dan sejelek-jelek tempat kembali. Siapa ini? Orang yang tidak mau hijrah padahal dia mampu untuk hijrah. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali memang orang yang benar-benar tidak mampu. Orang-orang lemah, sudah renta, tidak bisa jalan, tidak ada modal, tidak ada penunjuk jalan. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, tidak bisa menempuh perjalanannya dan tidak ada yang menunjuki jalan. Ulaika asallahu ayyafu anhum, mereka ini mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Wa kana Allahu ghafuran afuwan ghafura. Falladzina la yastati'u an yuhajira, maka orang yang tidak mampu hijrah, fa innahu ma'dzur, maka mereka diberi udzur, tidak masuk apa? Dosa. Walakin alladzi yastati'u fatajibu alaihi hijratu. Adapun kalau dia mampu maka wajib baginya untuk hijrah. Fala yajuzu lahu an yuqima baina adhuril musyrikin. Tidak boleh dia tinggal bersama atau tinggal bermukim di tengah-tengah musyrikin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, ana bariun, saya berlepas diri mimman yukimu, dari orang yang bermukim baina adhuril musyrikin, di tengah-tengah orang musyrikin. Fayajibu 'alal ladzina la yaqdiruna 'ala an yadhhara dinahu an yuhajira, maka wajib bagi muslimin yang tidak mampu menampakkan agamanya untuk hijrah. Wal hijratu qarinatul jihad, dan hijrah itu termasuk
berangkaian dengan jihad fisabilillah. Dari sisi pahalanya, dari sisi beratnya. Faja'a dzikruha makrunatun ma'al jihad, sehingga penyebutannya pun dibersamakan oleh Allah dengan jihad. Sebagaimana firman-Nya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah. Nah, fal hijratu amruha azimun, maka hijrah urusannya besar fil Islam, dalam Islam. Termasuk perkara yang agung, bukan perkara yang boleh diremehkan. Pilih-pilihan misalnya, tidak, tapi harus dan wajib. Wahia al-intiqalu min biladil kufri ila biladil muslimin, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri muslimin, firaran bidin, untuk menyelamatkan agamanya. Wallahu alam. Sampai yang kelima dari hukum-hukum antara muslimin dan orang kafir. Wallahu alam. Insyaallah dilanjutkan pekan depan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.